Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu terakhir bulan yang ke-9 ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam Engkau. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yeshua HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebagian firman terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 11 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Elohim? Janganlah disesatkan, bukan orang cabul, bukan penyembah berhala, bukan penzina, bukan banci, bukan homoseks, bukan pencuri, bukan orang-orang tamak, bukan pemabuk, bukan pencerca, bukan pula pemeras yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Dan beberapa orang dahulu adalah seperti itu, tetapi kamu telah dibasuh, terlebih telah dikuduskan, terlebih lagi telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam Roh Elohim kita. Ditegaskan di sini bahwa kamu telah dibasuh, terlebih dikuduskan, terlebih lagi telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Roh Elohim kita. Saudaraku, pada awalnya manusia diciptakan begitu sempurna, segambar dan secitra dengan Yahweh itu, baik di dalam pikirannya, tingkah lakunya, sama seperti kemauan daripada Yahweh itu. Tetapi kita tahu manusia itu tidak bertahan lama hidup benar dan kudus, maka diganggu, digoda oleh si iblis. Hari ini saya berikan temanya, hiduplah kudus dan benar. Sekali lagi, hiduplah kudus dan benar. Nah, kita tahu bahwa di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Yeshua HaMasiah yang kedua kalinya, situasi dunia makin hari makin susah, makin jahat, makin banyak bencana yang terjadi, dan itu membuat orang tidak hidup kudus dan tidak hidup benar. Selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan berbagai macam hal yang membuat manusia tidak teguh dalam imannya. Maka kita seharusnya kalau sudah hidup dalam Yeshua HaMasiah, jangan lagi sama seperti orang yang belum hidup dalam Yeshua HaMasiah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 dan 20 dalam 1 Korintus pasal 6 tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukan lagi milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Ditegaskan kita sudah dibeli dengan lunas, dibayar dengan lunas. Ya, bahwa tubuh kita ini sudah ditebus. Maka kita kalau sudah ditebus, hiduplah kudus dan benar. Nah, saya berikan contoh-contoh apa ciri-ciri orang yang tidak hidup kudus dan benar. Pertama-tama, orang itu hatinya selalu dihantui oleh rasa takut,
cemas, bimbang, dan ragu. Ya, itu ciri-ciri orang yang tidak hidup kudus dan benar. Kita ingat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10, ketika Adam dan Hawa mengikuti kemauan daripada si iblis memakan buah pohon yang di tengah taman, maka mereka dihantui oleh rasa takut, cemas, dan bimbang ragu. Jadi kalau kita hidup kudus dan benar, apapun yang terjadi di dunia ini, kita nggak bimbang, nggak ragu, nggak cemas, sebab kita punya keyakinan, punya Bapa di surga yang selalu menolong kita. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang tidak hidup kudus dan benar? Orang itu selalu cari tempat persembunyian agar dosanya tidak diketahui. Nah, itu bagaimana dalam Kejadian pasal 38, Adam mendengar langkah Yahweh di Taman Eden, mereka bersembunyi di balik pohon. Padahal dia lupa di dalam Amsal 15 ayat 3, mata Yahweh ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kalau engkau tidak hidup kudus dan benar, selalu cari tempat persembunyian. Anak-anak muda sekarang banyak cari tempat persembunyi, katanya mau belajar kelompok tapi main game. Juga bapak-bapak ya dikatakan untuk menutupi kekurangannya pergi keluar seolah-olah berbisnis, padahal hanya main judi atau hal-hal yang lain. Ibu-ibu dengan sibuk shopping ke sana kemari dengan maksud supaya apa? Dengan aku menampilkan diri, aku kelihatan baik, padahal dia menyembunyikan sesuatu. Jadi jangan cari tempat persembunyian, bukakan dirimu apa adanya di hadapan Yahweh itu. Berikutnya apa ciri-ciri daripada orang yang tidak hidup kudus dan benar? Ia selalu menyalahkan Yahweh, menyalahkan orang lain, menyalahkan si iblis juga. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 13. Yahweh tanya kepada Adam, apakah kau makan buah pohon yang kularang itu, Adam? Jawab Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikan buah itu kepadaku. Jadi Adam menyalahkan Yahweh, kenapa taruh perempuan di sampingku? Kenapa engkau ciptakan perempuan? Dia salahkan Yahweh, dia salahkan si Hawa. Ketika Hawa ditanya, kenapa kau makan buah pohon itu, Hawa? Hawa katakan, ular itu yang menyuruh aku memakannya. Padahal Yahweh katakan jangan makan. Inilah ciri-ciri orang yang tidak hidup kudus dan benar, selalu menyalahkan Yahweh, menyalahkan sesamanya, menyalahkan pekerjaan iblis. Kalaupun iblis menggoda kita, kalau kita teguh iman kita nggak terpengaruh. Jadi belajarlah hidup kudus dan benar. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh ciri-ciri orang yang tidak hidup kudus dan benar? Yang keempat, selalu banyak sandiwara atau pura-pura seperti orang benar. Kita ingat Yudas Iskariot itu di dalam Matius pasal 26 ayat 24 sampai dengan nanti saudara baca sampai dengan ayat 75, Yudas Iskariot dan Petrus, salah satu di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Yudas Iskariot berkata, bukan aku kan guru, seolah-olah benar tapi dia pelakunya. Dan Tuhan Yesus bilang, semua kamu akan meninggalkan aku. Tetapi Petrus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, bahkan aku siap mati demi engkau. Padahal di ayat 69 sampai dengan 75, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali.
Jadi, marilah kita hidup kudus dan benar, ya, belajar berkata-kata ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena lain daripada itu berasal daripada si jahat. Maka apa ciri-ciri orang yang hidup kudus dan benar? Pertama-tama, dia tidak takut mati dan fokusnya hanya pada Yahweh saja. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 14-18, bagaimana Raja Nebukadnezar memerintahkan siapa yang tidak menyembah patung, dia akan dibakar hidup-hidup. Tetapi mereka mengatakan, ada Yahweh Elohim yang menolong kami di surga. Dan seandainya pun dia tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Jadi kalau kita hidup kudus dan benar, tidak takut mati. Sebab apa? Firman Yahweh katakan, hidup itu Hamasiah, mati itu adalah untung. Jadi kalau kita hidup kudus dan benar, tidak perlu takut mati kapanpun kematian datang, nggak perlu takut engkau. Karena apa? Sudah ada kepastian keselamatan. Berikutnya, apa ciri-cirinya yang hidup kudus dan benar? Ia selalu berkata benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di dalam Matius pasal 5:37 dikatakan, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, lain daripada itu berasal daripada si jahat. Selalu mengatakan apa adanya, itu ciri-ciri orang yang hidup kudus dan benar. Seringkali banyak orang lain di bibir, lain di hatinya. Di bibirnya, oh iya baik-baik saja, aku senang ketemu dengan kamu. Tapi di hatinya, benci saya sebenarnya dengan kamu. Itu perkataan yang tidak sesuai di hati dengan diucapkannya. Kalau kita hidup kudus dan benar, berkata iya di atas ya, tidak di atas tidak, itu baru benar. Nah, berikutnya apa ciri-ciri orang yang hidup kudus dan benar? Ia tidak pernah meragukan kuasa Yahweh dan selalu taat pada perintah Yahweh. Kita ingat Yosua setelah menggantikan Musa, Yahweh memerintahkan mereka untuk menghancurkan tembok Yeriko. Itu dalam Yosua pasal 6 ayat 2-5. Yahweh katakan, kelilingi kota itu selama yaitu 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 cukup sekali. Hari yang ke-7 yaitu 7 kali. Jadi tembok Yeriko itu dikelilingi hari pertama 1 kali sampai hari ke-6. Hari ke-7 7 kali. Pada putaran ke-7 atau pada putaran ke-13 kali, engkau berkata dengan runtuh tembok Yeriko, maka runtuh. Yosua takut dan dia benar-benar taat pada perintah Yahweh. Dan ketika mereka mengelilingi ke-13 kali, runtuh tembok Yeriko, maka runtuh. Kalau kita hidup benar dan kudus, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Jangan takut. Berikutnya, apa untungnya kita hidup kudus dan benar? Ia selalu memberitakan Injil sekalipun sudah dilarang. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 27-32, bagaimana para ahli Taurat menangkap Petrus dan rasul yang lainnya. Kami memerintahkan kepadamu jangan lagi beritakan nama itu. Tetapi Petrus dengan tegas, kami tidak mungkin berhenti memberitakan nama itu, karena melalui nama Yeshua HaMasyiah manusia diselamatkan. Jadi kalau kita hidup kudus dan benar, selalu berani memberitakan Injil. Karena apa? Injil itu berita baik, kabar keselamatan, bahwa yang menebus dosa manusia, menebus manusia bisa masuk surga hanya melalui Yeshua HaMasyiah, bukan melalui agama, bukan melalui perbuatan baik, tapi hanya Yeshua HaMasyiah yang dapat menjamin kita masuk surga. Makanya kita harus berani memberitakan Injil. Kalau kita hidup kudus dan benar,
Yang berikutnya, apa ciri-ciri orang hidup kudus dan benar? Ia selalu bersyukur apapun yang dialaminya. Inilah ciri-ciri orang yang selalu hidup kudus dan benar, sekalipun seperti Ayub, ya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, Ayub berkata, Yahweh yang memberi, yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Karena dia hilang harta semua 10 anak mati, dia selalu bersyukur. Ketika juga dia sakit, istri mengatakan, katanya kamu orang saleh. Itu dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Katanya kamu orang saleh, sangkali aja Yahweh itu mati aja kamu. Ayub berkata, masa kita hanya mau menerima yang baik saja? Kita juga harus siap menerima yang tidak baik. Itu ciri-ciri orang hidup yang kudus dan benar, tidak pernah menyalahkan keadaan, selalu siap menerima segala keadaan. Saudaraku, apa untungnya kalau kita hidup kudus dan benar? Pertama-tama, hati kita selalu ada damai sejahtera. Sebab itu Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Dan jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kalau kita hidup kudus dan benar, untungnya hati kita ada damai sejahtera. Kalau hati kita ada damai sejahtera, pasti tubuh kita juga sehat. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berikutnya, untungnya kita hidup kudus dan benar adalah apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Seperti saya jelaskan tadi, Yesua ya melakukan firman Yahweh di dalam Yesua pasal yang ke-1. Ini langkah awal yang ketika Yesua setelah menggantikan Musa, Yesua pasal 1 ayat 89. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian dapat bertindak bijaksana. Inilah yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesua tadi, bahwa dia melakukan sesuai dengan perintah Yahweh tadi. Jadi apa yang dikerjakan berhasil, meruntuhkan tembok Yeriko, bukan dengan meriam, bukan dengan bom, tapi cukup mengelilingi saja. Kalau mungkin ada orang berkata, bagaimana bisa runtuh tembok Yeriko dengan dikelilingi? Itu kan temboknya tebal, kuat. Bagaimana caranya? Tetapi mereka tidak memfokuskan itu, tapi mereka belajar untuk taat kepada perintah Yahweh, dan terjadilah mujizat. Apa yang dikerjakannya berhasil. Berikutnya apa untungnya? Kita pasti dijamin masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-19 sampai 20. Aku telah memberikan otoritas kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan membuat tanda mujizat. Tapi jangan bersukacita kalau kalajengking ular itu tunduk kepadamu. Di ayat 20, bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Artinya untungnya kalau kita hidup kudus dan benar, dijamin pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Di dalam ajaran Tuhan Yesus tidak ada kata mudah-mudahan. Ya dan amin. Pasti dijamin masuk surga. Nah, sekarang supaya kita bisa hidup kudus dan benar, kita harus selalu hidup dalam firman Yahweh. Bahwa dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi supaya engkau hidup kudus dan benar, pelajari firman tiap hari, renungkan firman
itu tiap hari, lakukan firman itu tiap hari, pasti hidupmu kudus dan benar. Yang kedua, kita harus hidup di dalam yaitu pimpinan Roh Kudus. Bagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5, Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ditegaskan di sini, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia menghasilkan buah yang banyak. Jadi kalau kita hidup kudus dan benar, kita pasti menghasilkan buah yang banyak. Buah di sini bukan hanya materi, uang, kedudukan, bukan. Tetapi kita bisa tenang menghadapi segala keadaan apapun yang sedang terjadi. Hati kita selalu tenang, damai. Kita tidak panik, kita tidak bimbang. Kita selalu yakin kepada Bapa di surga bahwa Dia selalu menjaga kita. Maka kita harus tinggal dalam Yeshua HaMashiach supaya kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 ayat 17 bahwa Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Tuhan di situ ada kemerdekaan. Ya. Kita tahu di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti kita hidup kudus dan benar. Karena Roh Kudus itu memerdekakan kita. Kita dapat melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Kita dapat melawan segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Karena salah satu buah Roh Kudus adalah damai sejahtera. Kalau ada Roh Kudus di hatimu, ada kemerdekaan, ada sukacita, ada kemurahan, ada kebaikan, ada pengendalian diri. Tentunya engkau pasti hidup kudus dan benar. Maka belum terlambat. Ini saatnya bahwa kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Dalam Yohanes 16 ayat 30 dikatakan, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ditegaskan di sini, bila mana roh kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita ada Roh Kudus, pasti kita hidup kudus dan benar. Pasti kita melakukan firman Yahweh. Jadi belum terlambat. Tolonglah bagi saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, belum terlambat. Hiduplah kudus dan benar setiap saat, sebab ingat, kematian itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Kematian itu datang dengan tiba-tiba. Tetapi jika engkau hidup kudus dan benar, kapanpun kematian datang, engkau dijamin pasti masuk surga dan tidak perlu takut. Karena itu janji daripada Tuhan Yesus. Biar kita semakin teguh menghadapi situasi di akhir zaman ini dan belajar hidup kudus dan benar setiap saat, supaya ketika Tuhan Yesus datang jemput kita, kita layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami sangat bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali di akhir bulan ini, supaya kami menjelang bulan yang berikutnya, kami belajar hidup kudus dan benar. Terlebih utama Bapa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang datang kedua kali untuk menjemput kami anak-anak-Mu, supaya kami juga bisa masuk dalam kerajaan-Mu. Karena tanpa kami hidup kudus dan benar,
kami tidak mungkin bisa masuk surga. Oleh karena itu, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap anak-anak-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak, sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, agar kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh gereja-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berikan keberanian beritakan Injil, juga anak-anak-Mu dalam masalah mereka, Engkau kuatkan, teguhkan mereka semua. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.